Halo sobat, ketemu lagi di channel Cerita Kita, channel yang akan selalu menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk sobat semua. Apabila sobat menyukai video di channel Cerita Kita ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Cerita Kita. Cerita kali ini berjudul Pembohong Yang Aku Sayangi, sebuah cerpen karangan Kai Yusri Ahmad Tirmizi yang dipublikasikan di situs cerpenmu.com. Gimana ceritanya? Yuk langsung kita simak videonya. Seperti perahu, seorang ayah rela diombang-ambing ombak kehidupan, dihantam banyak sekali karang dan bebatuan, hanya untuk satu tujuan, menghantarkan buah hatinya melewati pelbagai warna-warni kehidupan demi menuju kebahagiaan yang diimpikan. Namaku Bara. Konon aku dilahirkan saat tengah terjadi perang bara api di kampungku, perang yang sudah menjadi tradisi masyarakat Bali yang bertujuan untuk menghilangkan sifat butok kala atau sifat jahat dalam masyarakat. Namanya tradisi teteran. Tapi sampai usiaku cukup matang saat ini, aku tak pernah sekalipun mengikuti tradisi tersebut. Karena sejak usiaku 5 tahun, ayahku terpaksa membawaku berkelana ke ibu kota demi mencukupi perekonomian yang mulai berantakan saat itu, dan tanpa sosok seorang ibu. Ya, ibu pergi entah kemana, meninggalkan aku dan ayah. Kejadian yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku harus kehilangan dekapan seorang ibu di saat aku tengah sibuk-sibuknya ingin mengenal dunia sekitarku. Di Jakarta, aku melanjutkan sekolahku yang sempat terhenti karena masalah ekonomi. Lulus dari SMU, aku bekerja menjadi karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Ayahku sudah renta, tapi semangatnya bekerja tak pernah sirna, selalu tertata. Hasilnya, tabunganku dan ayah sudah cukup untuk membiayai hari-hari dan pendidikanku di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Alhamdulillah, aku terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan kuliah yang benar-benar padat membuat aku terpaksa berhenti bekerja. Kini, ayah seorang diri banting tulang mencari rejeki untuk menghidupi anaknya yang sedang mengejar cita-cita menjadi seorang arsitek. Ya, sejak kecil aku memang bermimpi menjadi seseorang yang bisa menghasilkan buah karya indah, sebuah bangunan yang bermanfaat bagi manusia, seorang arsitek. Ayah bekerja sebagai pekerja bangunan. Sudah banyak gedung-gedung pencakar langit di Jakarta yang berdiri dari cucuran keringat ayah. Ketika pekerjaan benar-benar padat, ayah sering menghabiskan waktunya di antara tumpukan semen dan bata-bata, tidur dan makan di sana. Bahkan pernah 1 minggu penuh ayah tidak pulang ke rumah. Bukan tidak peduli atau rindu padaku, tapi tempat ayah memikul batu-batu selalu berada di tengah kota, sedangkan rumah kami terparkir di antara kesempitan pelosok Jakarta. Jadi, ayah lebih memilih di sana agar tidak bolak-balik untuk menghemat ongkos. Nak, gak kuliah kau? Sapa ayah menyadarkan lamunanku. Ya, hari ini seluruh mahasiswa libur. Di kampus sedang ada kegiatan perlombaan. Oh ya sudah, istirahat sana. Jangan malam-melamun. Ini hadiah dari Tuhan. Jangan disia-siakan. Kau setiap hari sibuk dengan perkuliahan. Balas ayah memerintah. Siap, Komandan. Tapi ya, tandasku berkeinginan. Apalagi
Sudah, ayah mau berangkat. Aku ikut ya, jawabku. Barangkali aku bisa membantu mengangkatkan batu, mengaduk semen, atau... Tempatmu bukan di lapangan, nak. Istirahat sana. Ucap ayah memotong usulanku. Aku hanya bisa terdiam, dalam hati bergumam. Ayah selalu begitu. Gak tahu apa, anaknya ini kuat kayak Samson. Otot kawat tulang besi. Ayah pamit ya. Kemungkinan malam hari ayah baru bisa pulang. Jaga rumah baik-baik. Awas, ada setan berkeliaran. Pungkas ayah mengakhiri percakapan. Lagi-lagi ayah selalu mengakhiri pembicaraan dengan kalimat, awas ada setan. Terkesan lucu, tapi benar-benar bermakna sangat dalam. Ayah selalu mengakhiri dengan nasihat agar aku selalu waspada terhadap godaan-godaan setan yang selalu mengajak untuk melanggar aturan Tuhan. Pagi ini indah, Tuhan. Aku kembali pada pelbagai lamunan. Namun, rasa penasaran sedikit mengganggu pikiran. Aku ingin tahu apa saja yang ayah kerjakan. Karenanya terpaksa aku harus membantah perintah ayah hari ini. Maafkan anakmu ini ya. Aku bergegas mengambil jaket di dalam. Tas kecil berisi buku dan pena aku selempangkan. Tak lupa rumah aku kunci rapat-rapat. Lantas pergi membuntuti langkah ayah. Jarak aku dan ayah tak terlalu jauh, sekitar 200 meter. Sampai sekitar 100 langkah sudah aku berjalan. Sepertinya ayah tidak menyadari anaknya tengah membuntuti. Kulihat ayah menaiki bus kota. Tak lama bus itu kembali melaju. Aku berlari cepat menuju jalanan. Aku sudah tahu kemana arah tujuan ayah dari nama punggung bus itu, yang sempat kulihat sebelum bus itu terlampau jauh meninggalkan aku. Tak banyak pikir, aku langsung menaiki bus kota dengan jurusan yang sama, yang ngetem di depan mata. Seperti biasa, jalanan selalu macet. Pandanganku jauh ke depan, memindai bahu jalanan. Barangkali mataku menemukan ayah di sana. Karena bus yang ayah tumpangi sepertinya sudah tak terjebak kemacetan lagi. Sepertinya aku kehilangan jejak. Aku terpaksa kembali diselimuti lamunan sambil menerka-nerka kira-kira ayah turun dari bus di mana. Sekitar 1 kilometer sudah bus yang aku naiki lepas dari kemacetan. Sudahlah, aku memutuskan untuk turun detik ini juga. Tak lama, bus pun berhenti. Aku susuri trotoar sambil mengedarkan pandanganku. Aku kembali mencari ayah, mendatangi sampai 3 proyek besar di pinggir jalan dan 1 di antara pemukiman. Lagi-lagi tak kutemukan ayah, bahkan namanya pun tak ada yang mengenalnya. Aku pikir ini sebuah kejanggalan. Secara ayah pernah cerita bahwa ia sering bekerja sebagai pekerja proyek bangunan besar. Tapi anehnya, tak satu pun pekerja yang kutanyai mengenal nama ayah. Aku semakin diselimuti rasa penasaran yang semakin tak karuan. Dalam hidup ini, manusia seringkali mendapat kejutan-kejutan. Terkadang ada yang tiba-tiba datang atau seketika pergi. Ini menunjukkan bahwa kejutan tak selalu berupa kebahagiaan. Aku melihat ayah di sana. Entah ini kejutan yang membahagiakan atau mungkin menyedihkan. Aku mendapati ayah berada di antara tumpukan sampah dan 2 orang yang sedang melakukan hal yang sama. Aku menghela nafas setelah sekitar beberapa saat terdiam tanpa kata. Sebuah rasa yang entah apa, menyaksikan sebuah kenyataan yang di luar dugaan, seperti sebuah rekaan yang sengaja Tuhan ciptakan. Ayah sedang memunguti botol-botol bekas, kardus-kardus, paku-paku, dan barang-barang buangan yang lainnya. Karung berukuran besar digantungkan di bahu kirinya. Tangan kanannya memegang besi yang ujungnya melengkung.
sesekali menyimpannya dan digantikan dengan tangannya menggali gundukan sampah di sana. Seorang ayah yang katanya kerjanya mengaduk resep bangunan, memecahkan bebatuan, seharian bahkan berhari-hari larut dalam sebuah proyek bangunan. Ternyata itu adalah sebuah kebohongan, tak lebih dari cerita fiksi yang sengaja ditulis untuk membahagiakan, menutupi kesengsaraan. Seorang ayah yang aku kenal selalu menasihatiku agar hati-hati dari makhluk bernama setan. Ternyata ia sendiri yang kemasukan setan, membohongi orang yang ia besarkan sendiri, memanipulasi keadaan. Ayah, aku belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya kau lakukan. Kau benar-benar menutupi kesusahan yang kau derita. Kau membohongi bata-bata untuk sampah-sampah yang tidak tertata. Kau sembunyikan keringatmu di antara keping sampah yang kau kumpulkan. Kau letakkan kebahagiaanmu di atas pundakku, sedangkan kepahitan malah kau seruput sendiri. Ayah, kau pembohong yang aku sayang. Suatu saat nanti, aku yang akan menjadi orang di atas proyek-proyek besar itu. Proyek yang sejak awal kau jadikan bahan lemparan kesakitan. Ayah, kau pembohong yang aku sayangi. Oke sobat, demikian tadi akhir cerita yang berjudul Pembohong yang Ku Sayangi. Semoga cerita ini bisa menghibur sobat semua, dan tetaplah untuk selalu menyaksikan video-video terbaru di channel cerita kita, karena channel cerita kita akan selalu hadir untuk sobat semua.